Bima Sakti keteteran, banyak pemain diaspora yang antri bela timnas U17. Dapatkan ilmu baru, Coach Shin Baikal pelasang mutiara lagi. Striker lokal yang patut dipanggil STY ke timnas U23. Bima Sakti keteteran, banyak pemain diaspora yang antri bela timnas U17. Skuad Garuda Asia hingga saat ini masih melakukan pemusatan latihan yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U17 pada November mendatang. Staf kepelatihan pun sudah melakukannya mulai tanggal 9 Juli lalu dan direncanakan akan hingga 28 Agustus mendatang sebelum berangkat ke Eropa. Sebagaimana diketahui, Bima Sakti telah memanggil 34 nama pemain untuk melakukan TC tahap awal timnas Indonesia U17, di mana 6 nama yang berstatus diaspora dan keturunan. Di samping itu, Coach Bima enggan membeda-bedakan pemain lokal dengan diaspora. Di matanya, semua pemain sama saja. Ia juga tidak segan untuk mencoret pemain diaspora jika kurang berkualitas. Penerapan promosi dan degradasi dalam TC Timnas Indonesia U17 dianggap sebagai cara yang paling ideal. Pasalnya masih banyak pemain yang berambisi masuk skuad Garuda Asia, termasuk pemain diaspora yang belum dipanggil. Kami rencananya memperlakukan promosi dan degradasi karena ingin mencoba memberi kesempatan dari para pemain yang mengantri, termasuk dari diaspora yang saat ini begitu banyak. Kami juga sudah melihat kondisi para pemain di TC Timnas Indonesia U17 yang telah diberikan kesempatan, ujar pelatih berusia 46 tahun itu. Sebagaimana diketahui, Bima Sakti menerapkan promosi dan degradasi dalam TC Timnas Indonesia U17. Pada akhir pekan lalu, skuad Garuda Asia juga melakukan gym internal. Dirinya menambahkan jika kondisi para pemain masih belum sempurna. Beberapa pemain mengalami kram dan kondisinya menurun, dan itu menjadi suatu evaluasi bagi staf kepelatihan Timnas Indonesia U17. Striker lokal yang patut dipanggil STY ke timnas U23. Muhammad Ragil. Baru berusia 18 tahun, Muhammad Ragil dipercaya tampil bersama Bayangkara Prasasti Indonesia FC. Penyerang bertinggi badan 185 cm itu pun sudah membuka keran golnya. Ia mencetak 1 gol saat Bayangkara Prasasti Indonesia FC kalah 1-3 dari PSIS Semarang di laga pembuka Liga 1 2023-2024. Sayangnya di laga kedua saat timnya bersuara Nusantara FC, Muhammad Ragil tidak dimainkan. Hoki Caraga. Di bawah asuhan pelatih PSS Sleman Marian Michal, Hoki Caraga selalu tampil pada 3 laga awal musim ini. Namun kesempatan yang didapatkan oleh Hoki Caraga memang masih terhitung minim. Itulah sebabnya pemain asal Gunung Kidul ini belum bisa memberikan performa terbaiknya untuk elang Jawa. Terlepas dari hal itu, Hoki bukanlah sosok yang asing bagi STY. Dia sudah memahami keinginan sang pelatih dan diprediksi tak kesulitan untuk beradaptasi. Ramadan Sananta. Opsi paling baik yang bisa dipertimbangkan oleh Sintayong untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia U23 ialah dengan memanggil penyerang muda Persis Solo, Ramadan Sananta. Dirinya merupakan top skor SEA Games 2023 dan sudah mengemas 2 gol dari 3 penampilan di Liga 1 musim ini. Jika tidak ada aral melintang, posisi ujung tombak timnas Indonesia U23 bakal diberikan Sintayong kepada ex-boomer PSM Makassar ini. Dapatkan ilmu baru, Coach Shin Baikal pelasang mutiara lagi. Minggu lalu baru Liga 1 musim 2023-2024 telah memasuki pekan ketiga. Sintayong pun sedang melakukan safari untuk memantau pemain yang layak untuk memperkuat skuad Garuda. Sebelumnya, pelatih asal negeri Gingseng itu memantau laga Bali United kontra PSS Sleman pada pekan pertama.
Dilanjutkan dengan memantau laga Persija menghadapi PAS Makassar di Stadion Gelora Bung Karno. Kini terbaru dirinya terpantau sedang berada di Stadion Gelora Bung Karno pada hari Minggu malam kemarin untuk menyaksikan laga Persija versus Bayangkara Aussie. Persija pun nampaknya masih menjadi klub yang paling disorot Sintayong. Bukan rahasia lagi, Macan Kemayoran kerap menjadi klub terbanyak yang menyumbang pemain ke skuad Garuda. Pada laga tersebut, Macan Kemayoran berhasil menang telak atas tim berjuluk The Guardians dengan skor 4-1. Di sisi lain, ada momen menarik yang terjadi pada salah satu pemain kesayangan Sintayong, yakni Witan Sulaiman. Ya, pemain berusia 21 tahun itu bermain bukan berada di posisi yang semestinya. Saat itu Witan masuk di menit ke-28 untuk menggantikan Hansa Muyama yang cedera. Situasi darurat tersebut nyatanya berbuah ide cemerlang untuk memainkan gelandang timnas Indonesia itu di sisi sayap. Di laga tersebut, Witan Sulaiman memang tidak mencantumkan namanya di papan skor. Namun dia menyumbang 2 assist dalam kemenangan Persija. Ide Thomas Doll untuk memainkan Witan Sulaiman dalam peran yang berbeda pun berbuah manis. Ex-pelatih Borussia Dortmund itu mencoba menggeser sang gelandang ke sisi sayap, seakan menjadi wingback karena Firza Andika difokuskan bertahan. Berkaca kepada penampilan Witan di laga tersebut, mungkin hal yang sama bisa dipertimbangkan oleh Sintayong di timnas Indonesia. Jika suatu saat nanti Sintayong menghadapi masalah serupa, mungkin ide Thomas Doll soal mendapatkan Witan Sulaiman di sisi sayap bisa berguna. Bukan tidak mungkin, Witan bakal memberikan dampak yang luar biasa nantinya.